terlalu nyata. Iya. Oke. Ervan? Setuju dengan apa yang disampaikan Tasya dan itu rekayasa. Oke, baik. Sekarang mungkin ada komentar mengenai video tersebut. Anda yang sebagai mungkin ya manusia pada umumnya seperti kita mungkin melihat seperti itu pasti awalnya juga merasa ketakutan aneh Iya gitu pasti ya. agak apaan itu, Iya. kok serem gitu. Tapi kan kita kadang-kadang suka ada video rekayasa Iya, juga gitu ya, kita pasti Oke. ketahuan lah kalau misalkan yang rekayasa sama yang asli. Iya. Iya. Nah tapi maksudnya kalau Sarah sendiri pernah punya pengalaman nggak sih tidak sengaja atau apa? Atau mungkin tidak sadar sampai dengan saat ini? Rekam. Untuk apa? Misalnya Rekam. lagi video, lagi... Adik aku dulu pernah. Oke. Adik aku pernah, dia punya foto-fotonya, tapi aku bilang udah hapus aja. Jadi dia pernah manggung di daerah Jakarta, di Jakarta lah ya. Dia lagi nyanyi, terus bawa kamera dong. Kamera udah digital ya, udah digital. Kayaknya kamera telepon atau kamera ini ya, aku lupa nanya deh sama dia. Terus dia kirimin nama aku semuanya. Oke. Dia nggak pakai bilang apapun, dia Sandi. kirim aja semuanya ke saya. Terus saya lihat apaan ini? Jadi dia waktu nyanyi itu di belakangnya dia kan rambutnya segini kan. Iya. Di belakangnya dia ada rambut lagi. Seperti Ada rambut, tapi melembang. rambutnya tuh yang gede gitu, yang kayak rambut serem gitu, yang panjang tapi gede gitu, lebar. Nah itu kok ada rambut besar sekali di belakang rambut kamu? Itu dia. Itu kayak ngikutin dia gitu kemana-mana. Dia lagi kesini ada di situ. Terus di depannya kayak ada sosok kayak item-item gitu, yang kayak kecil-kecil, ada yang tinggi, ada yang kecil, pada nonton-nonton juga lagi dia lagi nyanyi. Tapi yang paling serem ya itu dia. Sosok besar di belakang itu. Di Ya? belakangnya itu tuh saya merinding. Karena dia juga bilang ini apa ya, kok bisa gitu. Iya. Jadi dia agak-agak takut juga. Tapi kemudian memutuskan untuk menghapus foto tersebut karena ya. Saya juga bilang hapus aja. Karena dulu pernah ada kejadian juga waktu syuting film horor tahun 2009. Kebetulan kita di mana, di Cisarua apa di mana gitu. Jadi kru-kru pada mau foto, termasuk aku juga. Di situ, ayo foto gitu. Udah foto. Waktu itu kameranya masih kamera yang inilah, yang lagi ngetren saat itu gitu. Tapi udah bisa digital gitu ya. Tiba-tiba ada yang ikut. Di antara kru yang berfoto bersama itu. Di belakang, di agak jauh gitu ada makhluk yang memang agak mengerikan. Mengerikan untuk dilihat karena ada taringnya, matanya bolong, terus nggak ada rambutnya. Bukan kamu loh. Nggak ada rambutnya, terus kupingnya lancip. Lagi seperti ini gitu. Oke. Tapi serem lah. Terus kulitnya warnanya kayak ada sedikit kayak warna hijau, tapi kayak kulit manusia, tapi warnanya beda gitu. Tapi makhluk sih, nggak kayak manusia itu soalnya. Terlihat dengan jelas sebenarnya dan matanya nggak secara ada bentukannya bolong ya. matanya. Saya akan mengajak kembali teman misteri di rumah, Sarah dan juga Tasya dan juga Ervan dan ketiga panelis untuk menyaksikan video kedua yang memang sempat viral juga di sosial media. Apakah ini adalah video yang nyata dari makhluk tak kasat mata atau hanya sekedar video rekayasa? Akan kita bahas, kita sama-sama akan saksikan video berikut ini. Nah, ini menarik. Ini menarik. Sebuah video yang menarik karena harus kita akui bahwa saat ini di sosial media banyak sekali video-video yang mengatakan adalah video penampakan, video kehadiran makhluk tak kasat mata. Video yang pertama tadi kita saksikan adalah bisa dibilang video rekayasa. Bagaimana video kedua ini? Di tengah hutan, malam hari, dengan kondisi lampu, ada menyorot, tiba-tiba ada seperti ada sosok perempuan tadi ya. Kalau saya perhatikan sosok perempuan seperti menyeberang. Dibilang terlihat jelas, cukup jelas, tapi ketika bagian bawah, kalau saya personal melihatnya bawahnya seperti ada sedikit transparan. Bagaimana Tasya dan Ervan? Kalau menurut saya itu settingan sih. Kenapa? Settingan. Rekayasa ya? Iya. Oke. Karena dia mobilnya cukup mencurigakan, dia menunggu. Seperti menunggu momentum untuk berdiri di situ. Oke, baik. Sama. Jadi mungkin
si yang bikin video ini mau memperjelas bahwa di situ memang ada sesuatu. Iya. Tapi kan itu nggak bisa ketangkep ya, makhluk-makhluk itu susah untuk ketangkep. Jadi mungkin dia bikin lah itu ada yang jalan. Tapi sebenarnya itu memang ada yang jalan. Tapi Baik. bukan si putih ini ya, bukan yang ketangkep kamera tadi ada putih jalan itu. Kalau itu rekayasa. Tapi yang lain tuh memang rame, di sekitar tuh rame. Oke. Di sekitar video itu sebenarnya rame. Sebenarnya rame. Banyak orang lalu lalang. Oke, baik. Sebenarnya cukup menarik karena banyak sekali video-video yang memang beredar di sosial media saat ini seperti itu gitu kan ya. Dan tentunya dengan kecanggihan teknologi kita juga kadang-kadang jadi mempertanyakan apakah ini benar video dari makhluk-makhluk tak kasat mata atau hanya sekedar video rekayasa gitu. Sarah ada tanggapan nggak mengenai video tersebut? Iya, sama seperti Ervan, saya juga Berpikirnya kok kenapa mobilnya ngapain berhenti ya? Aha, kecuali kalau misalkan ada CCTV atau gimana yang nggak sengaja ketangkep kan itu emang banyak. Lebih masuk akal ketika memang video itu tanpa disengaja, bukan disengaja untuk berhenti begitu ya? Ketangkep. Oh. Dan selanjutnya saya akan mengundang medium kita yang akan juga bercerita mengenai pengalaman misterinya di malam hari ini. Saya akan mengundang Mulia. Mulia, pengemudi ojek online yang melindas makhluk berukuran kecil di jalan. Selamat malam, Mas Mulia. Silakan duduk. Sarah silakan, Ervan, Tasya silakan. Baik. Mas Mulia, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Misteri Medium malam hari ini, di mana Anda akan membagikan pengalaman misteri Anda. Ya. Kan, mungkin bisa diceritakan apa yang Anda alami. Sebenarnya kalau untuk kejadian mistis saya lumayan sering gitu ya. Cuman yang paling membekas banget gitu. Itu waktu saya driver ojol kan. Oke. Ya, jadi waktu tahun baru 2019-2020 itu Ya. saya sama teman-teman tuh ngadain acara bakar-bakar gitu di rumah bakar ayam ya kan. Selesai acara itu sekitar jam 1:30-an. Karena kondisinya kan waktu itu hujannya deras banget ya. Nah sekitar jam 1:30 udah mulai agak reda, satu persatu teman saya pulang. Ya. Nah teman saya yang terakhir ini karena dia baru pertama kali ke rumah saya, dia nggak tahu jalan pulangnya gitu kan. Mau nggak mau saya bimbing, ya udah lewat sini. Nah kebetulan begitu masih agak gerimis itu saya turunan lewat dekat rumah saya. Penerangannya emang agak-agak kurang gitu kan, jalannya juga agak turun begitu. Saya ngerem motor gitu, karena saya ngelihat sesuatu di depan saya tuh kayaknya nggak wajar. Jadi itu sosoknya kecil gitu kan, tapi apa ya, seperti jelly. Kecilnya segini, cuman kepalanya besar. Itu larian di depan motor saya gitu kan. Udah gitu teman saya yang di belakang itu berhenti gitu ngerem. Dia nanya sama saya gitu, kok ngerem mendadak kenapa? Saya bilang, itu ntar dulu biarin, ntar aja jalan. Nah teman saya ini nggak sabar, begitu dia ngelewatin motor saya, itu makhluk kelindes.